Semua ketakutan manusia, kalau ditarik ke akar terdalamnya, hampir selalu tentang kehilangan. Kehilangan uang, kehilangan posisi, kehilangan orang, kehilangan pengakuan. Dan selama kita takut kehilangan, kita akan selalu hidup dalam kecemasan yang halus. Rendra dulu seperti itu. Ia bekerja keras bukan hanya untuk sukses, tapi untuk memastikan ia tidak kehilangan rasa aman. Ia menjaga hubungan bukan hanya karena cinta, tapi karena takut ditinggalkan. Ia mengejar performa bukan hanya karena ambisi, tapi karena takut tidak dianggap penting. Semua tampak wajar, semua terlihat normal, tapi jauh di dalam, ia hidup dalam mode bertahan. Suatu malam, setelah mendengar kabar bahwa perusahaannya akan melakukan restrukturisasi besar, ia merasakan sesuatu yang familiar. Dadanya sesak, pikirannya berlari. Bagaimana kalau aku yang diganti? Bagaimana kalau semuanya runtuh? Bagaimana kalau aku harus mulai lagi? Ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menenangkan diri dengan distraksi. Ia membiarkan ketakutan itu muncul. Ia bertanya pada dirinya sendiri, pelan, apa yang sebenarnya aku takutkan? Jawabannya tidak langsung keluar. Ia duduk lebih lama. Dan akhirnya, ia sadar. Ia tidak takut kehilangan pekerjaan. Ia takut kehilangan identitas. Ia takut kehilangan status yang membuatnya merasa cukup. Ia takut kehilangan struktur yang membuatnya merasa aman. Dan kesadaran itu membuka sesuatu yang besar. Hari berikutnya, alih-alih panik, ia melakukan sesuatu yang berbeda. Ia membayangkan skenario terburuk. Jika ia kehilangan posisi itu, apa yang benar-benar hilang? Gaji bisa dicari lagi. Jabatan itu label. Harga diri itu pilihan. Ia menyadari satu hal yang dalam. Ketakutan kehilangan seringkali dilebihkan oleh pikiran, bukan oleh realita. Sejak hari itu, ia mulai membangun kebiasaan mental baru. Setiap kali ada sesuatu yang ia genggam terlalu erat, ia berkata dalam hati, "Kalau ini pergi, apakah aku tetap utuh?" Pertanyaan itu menenangkan sekaligus menantang, karena selama ini ia melekat pada banyak hal tanpa sadar. Beberapa minggu kemudian, keputusan restrukturisasi benar-benar keluar. Beberapa posisi berubah, beberapa orang dipindahkan, dan Rendra memang tidak lagi memegang jabatan lamanya. Versi lamanya mungkin akan runtuh, marah, merasa dipermalukan. Tapi kali ini berbeda. Ia duduk, menarik nafas, dan berkata, "Baik, sekarang aku akan membangun dari sini." Tidak ada drama. Tidak ada penolakan berlebihan. Karena ia sudah memisahkan dirinya dari labelnya. Di rumah, ia juga belajar hal yang sama. Ia tidak lagi mencintai dengan ketakutan. Ia tidak lagi mengontrol dengan kecemasan. Ia hadir, ia memberi, tanpa menggenggam terlalu erat. Dan justru karena itu, hubungannya terasa lebih sehat. Suatu sore, ia berjalan sendirian dan menyadari sesuatu yang sederhana. Selama kita takut kehilangan, kita akan hidup defensif. Tapi ketika kita sadar bahwa nilai diri kita tidak melekat pada apapun di luar kita, kita menjadi bebas. Bebas mengambil keputusan. Bebas berkata tidak, bebas berkata iya, bebas memulai lagi. Malam itu ia menulis di jurnalnya, "Aku tidak memiliki apapun selamanya, tapi aku selalu memiliki diriku sendiri." Dan kalimat itu membuatnya tidak lagi hidup dalam ketakutan yang halus. Karena identitas yang kuat bukan dibangun dari apa yang kita miliki, tapi dari siapa kita saat semuanya bisa saja berubah. Jika pernah mengalami hal yang serupa, share pengalamanmu di kolom komentar. Dan jika bermanfaat, bagikan video ini ke teman seperjuanganmu. Terima kasih.